Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Dewi Purnamasari dari kelas BKI 5B dengan NIM 2301030031 dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palopo. Pada video kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah BK Multibudaya dengan tema kasus-kasus konseling multibudaya. Bagaimana konselor dapat menangani kasus-kasus konseling multibudaya yang kompleks? Apa saja strategi yang dapat digunakan oleh konselor untuk memecahkan masalah dalam kasus-kasus tersebut? Kasus konseling multibudaya menjadi kompleks ketika klien membawa pengalaman, nilai, keyakinan, serta identitas budaya yang berbeda dari konselor. Untuk itu, konselor memerlukan pendekatan yang sensitif, terstruktur, dan etis. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama itu melakukan asesmen yang sensitif budaya. Konselor harus mengumpulkan informasi tentang kondisi klien dengan mempertimbangkan budaya mereka, seperti nilai-nilai keluarga, keyakinan agama, peran gender, serta cara mengekspresikan emosi dalam budaya tertentu. Asesmen juga tidak boleh menggunakan instrumen yang bias budaya tanpa dimodifikasi. Yang kedua itu mengembangkan hubungan konseling yang aman dan non-judgmental. Dalam kasus multibudaya, klien bisa merasa rentan karena perbedaan identitas dengan konselor. Maka konselor perlu menunjukkan empati, menghargai perbedaan, memastikan klien merasa didengar dan dihormati. Rasa aman dan fondasi keberhasilan konseling multibudaya. Yang ketiga itu menggunakan pendekatan konseling yang lebih fleksibel dan relevan dengan budaya klien. Tidak semua teknik konseling cocok untuk semua budaya. Konselor harus menyesuaikan teknik dengan nilai budaya klien, misalnya budaya kolektivistik lebih menghargai diskusi keluarga. Yang kedua itu mengintegrasikan praktik spiritual jika relevan, misalnya seperti doa, meditasi, dan ritual tertentu. Menyeimbangkan prinsip psikologis dengan norma budaya klien. Dan yang terakhir, merujuk bila diperlukan. Jika kasus sudah sangat kompleks atau budaya klien berada di luar dari pemahaman konselor, maka konselor dapat merujuk kepada konselor lain yang memiliki kompetensi budaya yang lebih baik. Yang lebih baik adalah langkah etis. Merujuk bukan berarti kelemahan, tetapi tanda profesionalitas. Untuk menangani kasus konseling multibudaya yang kompleks, konselor harus peka terhadap budaya klien, melakukan asesmen yang tepat, menggunakan teknik yang relevan, dan menjaga etika. Kunci utamanya adalah fleksibilitas, penghargaan terhadap perbedaan kesadaran diri, dan kompetensi budaya. Dengan pendekatan tersebut, konselor dapat memberikan layanan yang aman, empatik, dan efektif bagi klien dari berbagai latar belakang budaya. Strategi konselor untuk memecahkan masalah dalam kasus konseling multibudaya. Dalam menghadapi kasus multibudaya yang kompleks, konselor membutuhkan strategi yang terarah dan sensitif terhadap budaya klien. Berikut ini beberapa strategi utama yang dapat digunakan. Yang pertama itu melakukan asesmen multibudaya yang komprehensif. Konselor perlu menilai kondisi klien dengan mempertimbangkan nilai budaya, keyakinan, struktur keluarga, serta cara klien mengekspresikan emosi. Yang kedua itu mengembangkan hubungan yang empatik dan sensitif budaya. Untuk memecahkan masalah, konselor harus lebih dahulu membangun kepercayaan. Cara yang dapat dilakukan itu dengan menunjukkan penghargaan pada budaya klien, tidak menghakimi, memvalidasi pengalaman klien, serta menciptakan ruang aman untuk berbagi pengalaman. Yang ketiga itu menggunakan pendekatan konseling yang fleksibilitas. Konselor perlu menyediakan metode berdasarkan latar belakang budaya klien seperti budaya kolektivistik, melibatkan keluarga dalam sesi. Yang kedua itu budaya religius, mengintegrasikan praktek spiritual yang diterima klien. Dan terakhir budaya dengan komunikasi tidak langsung. Konselor perlu lebih peka terhadap bahasa nonverbal.